Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Margeri Hidwanto Lisar dari Prodi Kedokteran Universitas Mula Warman dengan nomor induk 19100160101. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pewarnaan bakteri dan jamur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri dan jamur. Mikroorganisme dapat dilihat dengan mikroskop biasa, tanpa diwarnai, yakni dengan cara-cara yang khusus. Cara tersebut misalnya dengan cara tetes bergantung menggunakan kondensor medan gelap dan lainnya. Tetapi pengamatan yang demikian tanpa pewarnaan lebih sulit dan tidak dapat dipakai untuk melihat bagian-bagian sel dengan seksama. Hal ini karena umumnya sel-sel mikroorganisme bersifat transparan atau semi-transparan, menurut Waluyo tahun 2010. Yang selanjutnya adalah macam-macam pewarnaan. Macam-macam pewarnaan ada 3. Yang pertama adalah pewarnaan sederhana. Pewarna sederhana merupakan pewarna yang paling umum digunakan. Tujuannya hanya untuk melihat bentuk sel. Yang kedua adalah pewarnaan diferensial. Pewarnaan diferensial dibagi menjadi 2, yaitu pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Pewarnaan gram atau metode gram merupakan suatu metode yang membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok besar, yakni gram positif dan gram negatif. Berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka, metode ini diberi nama berdasarkan penemunya, ilmuwan Denmark Hans Christian Gram pada tahun 1853. Alat dan bahan yang digunakan pada pewarnaan gram, alatnya yang pertama beker glass, kedua botol alkohol, ketiga bunsen, keempat jarum OC, kelima kain kasa, keenam mikroskop, ketujuh objek glass, kedelapan penjepit tabung, kesembilan pinset, kesepuluh pipet tetes, ke-11 tisu. Bahannya yang pertama alkohol 70%, kedua aquades, ketiga agentian violet, keempat imersi oil, kelima ligol, keenam safranin, ketujuh escherichia coli, kedelapan staphylococcus aureus. Cara kerjanya yang pertama, cuci objek glass dengan alkohol 70% lalu difiksasi. Kedua, berikan 1 tetes aquades steril pada objek glass. Ketiga, masukkan 1 OC biarkan murni. Keempat, kemudian dihomogenkan dan difiksasi. Kelima, tambahkan 1 tetes gentian violet. Keenam, tambahkan 1 tetes ligol. Ketujuh, kemudian ratakan lalu keringkan. Kedelapan, cuci objek glass dengan alkohol 70% sampai tetesan terakhir tidak berwarna dan dikeringkan. 9, berikan 1 tetes safranin, kemudian biarkan 15-30 detik. 10, cuci dengan aquades steril lalu keringkan. Ke-11, teteskan 1-2 tetes minyak imersi. Ke-12, kemudian lihat pada mikroskop dengan pembesaran 40 kali dan 100 kali. 13, kemudian amati dengan melihat warna dan bentuk bakteri. Ke-14, lalu tentukan jenis bakteri berdasarkan pewarnaan gram yang diamati. Nah, apabila bakteri berwarna ungu, maka itu adalah bakteri gram positif, dan apabila bakteri berwarna pink atau merah muda, maka bakteri tersebut adalah bakteri gram negatif. Selanjutnya adalah metode pewarnaan fiksasi yang kedua adalah pewarnaan tahan asam. Pewarnaan ini ditujukan terhadap bakteri yang mengandung lemak dalam konsentrasi tinggi sehingga sukar menyerap zat warna. Namun, jika bakteri diberi zat warna khusus, misalnya karbofluksin, melalui proses pemanasan, maka akan menyerap zat warna dan akan tahan diikat tanpa mampu dilunturkan oleh peluntur yang kuat sekalipun seperti asam alkohol. Karena itu bakteri ini disebut bakteri tahan asam atau BTA. Ketiga adalah pewarnaan khusus. Pewarnaan ini dipakai untuk mewarnai bagian-bagian sel kuman atau kuman tertentu yang disukai. Contohnya pewarnaan gram, novel, Z-now, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jamur. Nah, pertama, cuci objek glass dengan alkohol 70%, lalu difiksasi.
Kedua, berikan 1 tetes aqua steril pada objek gelas. Ketiga, masukkan 1 oz biakan murni jamur. Keempat, kemudian dihomogenkan dan difiksasi. Kelima, cuci dengan aqua steril, lalu keringkan dan tetesi 1-2 menit imersi. Keenam, kemudian lihat dan amati morfologi jamur pada mikroskop dengan pembesaran 40 kali dan 100 kali. Di sini jamur yang dipakai adalah spesies jamur Candida albicans. Jadi pelaporannya, nama biakan jamur atau spesiesnya adalah Candida albicans, pengamatannya terlihat bentuk jamur dengan benang-benang, dan kesimpulannya jamur memiliki banyak bias. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.